Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak, Ibu-ibu dan seluruh peserta kursus online bahasa Arab untuk pemula. Insyaallah malam ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu sorof. Ya. Alhamdulillah pekan kemarin kita sudah mempelajari tasriful usul min sulasi mujawwad. Tasrif asal dari sulasi mujarrad, fi'il sulasi yang diawali dengan 3 huruf. 3 huruf fi'il madinya. Ini ada 6. Bapak Kusradi dan Ukhti Siti, bagaimana? Apakah sudah hafal ini yang 6 nih? Bagaimana? Halo? Yang ini belum, Ustaz. Belum, Pak ya? Ya, Ustaz. Kalau Ukhti Siti? Belum, Ustaz. Belum ya? Insyaallah caranya seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Berarti di sorof pertemuan 6 ya. Sorof pertemuan 6. Coba kembali dibuka videonya nanti. Bapak sebenarnya buka pelajari lagi bagaimana Ustaz. cara Belum menghafal. kebuka, Ustaz. Tadi belum kebuka ya, Pak ya. Coba Iya, Ustaz. dibuka, Pak. Nanti insya Allah kami ingatkan kembali di grup karena ini wajib dihafal nih Pak. Memang harus Ya, dihafal. Tapi sebelum dihafal itu dipahami dulu. Itu makanya di awal kami meminta menghafal ini dulu. Yang ini, yang tasriful usul ini. Inti kuncinya, kalau ini sudah hafal, insya Allah yang 6 ini mudah. Ini 5 lagi itu kita tidak akan menghafalnya adalah yang ini. Yang tinggal memahami pola dan menghafal urutan nomor 1 sampai 6, bab 1 sampai bab 6. Nah, itu saja. Insya Allah. Jadi bagaimana polanya, bagaimana menghafal urutannya, itu silahkan dilihat kembali video pembelajaran kita di pembelajaran sorof yang ke-6. Jadi pahami pola itu Pak dan Bukti Siti semuanya. Ya. Insya Allah setelah memahami pola itu, setelah menghafal yang satu dulu yang diminta untuk dihafal yang pertama itu, dan memahami pola ini, insya Allah mudah menghafalnya tanpa perlu dihafal betul. Hanya memahami polanya saja. Kami telah memberitahukan bagaimana polanya tersebut. Jadi tinggal dilihat lagi. Bapak di sisi semuanya, semua peserta kursus online ini, kami minta dalam seminggu ini kita hafalkan ini, nanti disetorkan ke grup. Nanti kami ingatkan lagi ke di WA grup ya, di WA grup karena ini sangat penting. Ini sangat penting. Baik. Karena itu kunci di awalnya. Kalau seandainya udah hafal, nanti ke ujungnya enak. Tapi kalau tidak hafal ini ke ujungnya akan susah. Memahaminya susah. Tapi tidak masalah. Kita mulai saja lanjutkan ini. Tapi harapannya untuk seminggu ke depan kita mencoba untuk menghafal ini ya Pak ya. Dan Siti kuncinya pahami, hafal dulu yang satu pola yang dulu dan pahami polanya. Baik. Yang pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah al-tasriful far'i ya, at-tasriful far'i yaitu tasrif yang cabang. Kalau kemarin yang 6 ini adalah tasriful usul. Tasriful usul ini tasrif asalnya.
Seperti dalam pemahaman agama kan ada usul, ada furu', kan ada sering kita dengar. Kalau masalah furu', tak masalah ada perbedaan, ada selagi masih ada dalil. Ya. Sedangkan masalah usul itu harus sama semuanya, kan itu. Berarti usul itu kan asalnya atau dasarnya. Begitu juga di sini. Di sini ada usulnya, ada dasarnya, ada pola dasarnya, pola asalnya, ya. Dan ada pola cabangnya. Ini pola cabangnya. Pola perubahan struktur kata dalam bahasa Arab, cabangnya. Cabang maksudnya bagaimana? Ini kan ada sigotnya madi maklum. Jadi cabangnya bagaimana? Di sigot tasriful usul kan ada madi maklum, mudhari maklum sampai mudhari majhul ini. Semua wazan ini. Semua wazan ini, 12 wazan ini. Jadi dari ke-12 wazan ini ada tasrifnya masing-masing. Itulah yang dinamakan tasrif far'inya. Sekarang kita masuk kepada tasrif far'i dulu. Tasrif far'i yang pertama al-fi'lul madi. Fi'lul madi di sini adalah fi'il madi. Jadi dipelajari dulu tasriful far'inya, tasrif fi'il madi. Ini sejalan dengan pelajaran nahwu kita kemarin, ya. Kalau ikut serta nahwu kemarin, insya Allah kalau udah dihafal ini, insya Allah enak sekarang. Jadi sejalan dengan pelajaran nahwu kemarin. Cuman pemahamannya lagi, pembahasan tentang pemahamannya di sini lebih mendalam. Karena yang di nahwu kemarin tidak terlalu mendalam, cuma pola wazannya saja. Di mendalamnya di sini. Jadi tasriful far'i itu tasrif yang cabangnya al-fi'lul madi. Jadi fi'il madi, tasrif fi'il madinya yang kita pelajari malam ini, huwa madalla ala hadatsin fi zamanin madha. Jadi fi'il madi itu sebagaimana sudah dipelajari juga di pelajaran nahwu kemarin yang terakhir di pertemuan ke-13. Fi'il madi itu adalah madalla, apa yang menunjukkan ala hadasin, kepada kejadian fi zamanin madha, pada masa silam, pada masa yang telah berlalu. Jadi fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang kita lakukan di zaman yang sudah lampau atau tadi misalnya. Pokoknya pekerjaan yang sudah kita lakukan, itu kita ungkapkan dengan al-fi'lul madi ini. Itu yang pertama. Jadi contohnya apa? Seperti kataba, fataha, qara'a, itu fi'il madi. Kataba menulis. Jadi kalau fi'il madi bagaimana mengartikannya? Telah menulis. Fataha membuka. Fi'il madinya bagaimana mengartikannya? Telah membuka. Qara'a membaca. Fi'il madinya mengartikannya telah membaca. Al-fi'lul madi. Jadi fi'il madi ini lebih menerangkan bahwa fi'il madi ini ada dua macam. Ada madi ma'lum, ada mabni lil ma'lum dan ada mabni lil majhul. Mabni ini artinya kan tidak berubah, ya Pak. Tidak bisa harokatnya berubah. Itu mabni, lawan dari mu'rab. Kalau mu'rab kemarin kan bisa berubah. Coba dibuka lagi lembaran-lembaran nahwunya yang kita pelajari tentang madi dan tentang mabni dan mu'rab, ya. Mu'rab dan mabni. Inilah kami katakan Bapak Ibu semuanya bahwa semua pelajaran ini adalah berlanjut, ya. Jadi istilah-istilah itu kita ingat. Mabni lil ma'lum artinya adalah fi'il mabni yang tidak berubah. Dia tidak bisa berubah harokatnya. Kata ba itu kata ba aja terus, tidak bisa menjadi kata bi, tidak bisa menjadi kata bu. Itu mabni namanya. Lil ma'lum. Untuk maklum. Maklum itu sifatnya maklum itu diketahui. Apa yang diketahui? Fa'ilnya, pelakunya. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua adalah mabni lil majhul. Untuk yang majhul. Majhulnya pelakunya tidak diketahui. Dia juga mabni. Kutiba, tidak bisa menjadi kutibi, tidak bisa menjadi kutibu. Dia hanya bisa menjadi kutiba saja. Itu yang dikatakan mabni. Dan ada maklum dan ada majhul. Sebagaimana ini. Berarti langsung kalau kita lihat di tabel ini, langsung yang dipelajari dua. Yang dibahas ini. Madin maklum satu, madin majhul satu. Nih, contohnya gini. Kataba, mabni lil majhulnya tinggal mengubah kataba menjadi kutiba. Didomahkan fa'il fi'ilnya dan dikasrahkan ainul fi'ilnya. Itu rumusnya. Mengubah dari yang maklum menjadi majhul, tinggal didomahkan fa'ul fi'ilnya dan dikasrahkan ainul fi'ilnya. Dari kataba menjadi kutiba. Qura'a menjadi quri'ah. Artinya pun berubah.
Kataba dari arti yang aktif yaitu telah menulis menjadi kutiba telah ditulis jadi pasif. Qoro'a telah membaca menjadi kuri'a telah dibaca. Sa'ala telah bertanya atau telah menanyakan. Su'ila telah ditanya. Fataha telah membuka. Futiha telah dibuka. Nadhara telah melihat. Nudhira telah dilihat. Amaro telah memerintahkan. Umiro telah diperintahkan. Itu pengertiannya. Ini pembahasan tentang mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Fi'il madi, maklum dan majhul. Adapun tasrifnya, tasriful fi'il madi al ma'lum, ini sebetulnya sudah kita bahas kemarin. Ini masih pengulangan ya Bapak Ibu peserta. Jadi materi kita pada malam hari ini lebih kepada nanti yaitu eh, pembahasan tasriful fi'il madi lil majhul ma'ad domair. Nah, jadi insya Allah kita akan materi saja dulu saat ini karena juga situasinya kurang kondusif. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita baru bahas tentang latihan-latihan ini. Latihan ini baru kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena sekarang pun yang masuk tidak terlalu banyak dan kondisi kami pun juga tidak memungkinkan karena masih di perjalanan. Tapi terima kasih sebelumnya bagi peserta yang sudah bersedia hadir. Nah, insya Allah kita lanjutkan bagaimanapun kondisinya. Jadi ini tasriful fi'il madi maklum. Nah, ini pelajaran yang kemarin sebetulnya. Tapi tidak masalah kita ulang. Kataba, kataba, katabu. Nah, itu untuk muzakkar. Jadi kataba itu untuk mufradnya. Berarti kataba telah menulis. Yang menulis itu adalah satu orang. Kataba itu tiga kataba artinya dia telah menulis. Kataba mereka berdua telah menulis. Itu jumlahnya 3 atau lebih. Untuk gaib. Untuk kata ganti orang ketiga. Sedang muannasnya katabat dia telah menulis. Dia telah menulisnya itu perempuan. Kalau perempuan katabat. Katabata mereka berdua telah menulis dan itu perempuan. Katabata. Katabna mereka telah menulis itu perempuan. Itu ngartikannya. Ini untuk kata ganti orang yang ketiga. Sedangkan kata ganti orang yang kedua, katabta kamu telah menulis. Katabtuma kalian berdua telah menulis. Katabtum kalian telah menulis. Untuk laki-laki. Katabti kamu telah menulis. Untuk perempuan, katabtuma kalian berdua telah menulis. Berarti untuk laki-laki dan perempuan sama-sama katabtuma. Kalau jumlah telah menulis untuk perempuan. Katabtu saya telah menulis atau aku telah menulis. Katabna kami telah menulis atau kita telah menulis. Laki-laki perempuan sama. Ini untuk kata ganti orang yang pertama. Nah, insya Allah ini sama polanya dengan penjelasan yang dulu-dulu ya. Cuma ini saja tasrifnya kalau bisa langsung dihafalkan juga. Tapi kalau yang penting ini dulu Bapak Ibu. Ini dulu harus dihafalkan. Jadi ini perlahan juga. Kataba katabu. Katabtu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Jadi begitu cara mengartikannya. Insya Allah kita akan masuk kepada latihan ini. Kemarin kalau tidak salah sudah dibahas latihan pertama kalau tidak salah. Karena ini materinya sama dengan nahwu, nanti coba kami cek lagi atau kita coba untuk latihan-latihan di minggu yang akan datang. Ini ada tamrin 1, tamrin 2, tamrin 3. Sekarang tidak kami berikan latihannya berupa PR. Tidak Bapak Ibu, ini latihan untuk kita latihan bersama saja nanti. Kenapa? Karena ada yang kami minta untuk dihafalkan ini. Sebetulnya dari minggu kemarin. Karena ini memang kuncinya. Tapi supaya tidak berat menghafalkannya, dengan kunci hafalkan satu yang dulu itu dan pahami polanya, insya Allah tidak berat. Semua kita pasti bisa insya Allah dengan waktu yang singkat. Intinya pahami polanya. Adapun malam ini kita akan melihat tasriful fi'il madi al-ma'lum ma'ad domair. Ada tasrif fi'il madi yang subjeknya atau pelakunya diketahui dan dengan domir. Ini domirnya. Zahaba domirnya. Zahaba ini artinya telah pergi. Domirnya adalah huwa. Huwa zahaba artinya dia telah pergi. Huwa zahaba. Ini pasangan domirnya.
Kalau zahaba domirnya huma. Kalau zahabu domirnya hum. Kalau zahabat domirnya hiya. Kalau zahaba domirnya huma. Kalau hunna, kalau zahabna domirnya hunna. Jadi kalau kita balikkan kepada yang tadi, kataba domirnya huwa. Huwa kataba. Kataba, domirnya huma. Huma kataba panjang. Kalau katabu domirnya, ya hum. Jadi hum katabu. Gitu. Jadi seperti ini Kak. Huwa zahaba. Dia telah pergi. Huma zahaba. Mereka berdua telah pergi. Hum zahabu. Mereka pergi. Sebetulnya dari zahaba dan zahabu itu tuh sudah ada domirnya di situ Bapak Ibu. Sudah ada domirnya. Waw itu tuh domirnya. Alif di zahaba itu domir. Cuman ini untuk menjelaskan tentang domir di antara fi'il itu. Ada tanda domirnya, kalau zahaba huwa itu memang tak kelihatan. Dia domirnya mustatir. Tapi kalau huma zahaba ada tanda domirnya alif tadi. Tapi apakah bisa ditulis seperti yang kita lihat sekarang? Bisa, bisa. Bisa ada. Jadi hiya zahabat, huma zahaba, kunna zahabna, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antuna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Artinya huwa zahaba, dia telah pergi. Huma zahaba, mereka berdua telah pergi. Hum zahabu, mereka telah pergi. Hiya zahabat, dia telah pergi. Huma zahaba, mereka berdua telah pergi. Hunna dhahabna, mereka telah pergi. Tentunya yang di bawah ini untuk perempuan. Anta dhahabta, kamu telah pergi. Antuma dhahabtuma, kalian berdua telah pergi. Antum dhahabtum, kalian telah pergi. Anti dhahabti, kamu telah pergi. Antuma dhahabtuma, kalian berdua telah pergi. Antuna dhahabtunna, kalian telah pergi. Ana dhahabtu, aku telah pergi. Nahnu dhahabna. Itu dengan domirnya Bapak Ibu. Jadi insya Allah coba diperhatikan ini. Boleh kita ulang masing-masing. Boleh kita coba-coba sebelum pertemuan besok. Boleh juga dicoba-coba untuk latihan ini. Kalau seandainya sudah bisa mengerjakan latihan ini, berarti tandanya kita sudah paham. Jadi evaluasinya begitu Bapak Ibu Fiorti. Coba dilihat latihan ini. Kalau sudah bisa, berarti sudah paham dengan materi yang sudah dipelajari. Jadi untuk nanti memang ini dulu yang kami harapkan, ini dulu dihafalkan ya, Bapak Ibu Fiorti semuanya. Taib. Jadi insya Allah berikutnya kita akan bahas latihan-latihan. Ini masih banyak latihan-latihan untuk penguatan atas fi'il madi, mutasil bidomir nasab. Ini ada ini dengan ini dengan domir munfasil, dengan domir mutasil juga ada. Domir mutasil apa? Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna. Ini mudah. Kenapa mudah? Tidak perlu, sebetulnya tidak kami jelaskan betul, tidak masalah. Di pasar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sa'alahu, ya. Ini sama dengan pelajaran kita yang lama. Ada fiil mutasil ma'al domir, fiil afwan, fiil ma'al domir mutasil akan ada di belajar. Coba dilihat lembaran pertama kitab Sorof ini, kitab Al-Kafi ini kan ada dulu baituhu, baituhuma, baituhum. Sama saja, tinggal menukar fiilnya saja dengan ini. Jadi pemahamannya sama, insyaallah. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Seperti Afwan Ustaz. ya. Tafadholi.
Yang kemarin itu yang bahasa Indonesia. Bisa tolong diulang Ustadz. Yang saya ingin Anda untuk yang itu Ustadz. Ah, yang untuk di sini ya, Ukti ya. Eh, kalau untuk sekarang mungkin kami minta untuk dilihat saja rekaman yang di YouTube ya, Ukti ya. Rekaman di YouTube ada pernah melihat-lihatnya, Ukti? Di sini? Halo? Halo? Ukti Siti? Nah Ustadz, Untuk apa namanya? Ada pernah melihat rekamannya kan? belum lihat Ustadz rekamannya. Coba dilihat saja rekamannya nanti ya. Di di grup kan kami bagikan linknya. Ada linknya setiap sudah upload selalu kami bagikan linknya di grup itu di pertemuan ke-13 ya. Karena kondisinya sekarang untuk menjelaskan itu dan itu pun memang rumusnya spontan kemarin ya. Rumusnya spontan untuk kita bisa apa namanya? Menghafal 1 sampai 6 ini ya. Spontan itu rumusnya spontan. Yang jelas intinya kan di awalnya kayak fa'ala yaf'ilu ini aku ingin kemarin kan berarti AI mana yang AI-nya ainul fiilnya lihat A satu I satu fa'ala yaf'ilu gitu fa'ala yaf'ilu fa'dan. Sedangkan yang keduanya fa'ala yaf'ulu aku ingin uh, anda untuk kemarin aku ingin anda untuk berarti anda untuk tuh AU. Aku ingin AI AU. Ya, jadi AI AU. Aku ingin Anda untuk. Berarti fa'ala yaf'ulu. AU itu fa'ala yaf'ulu. Ini fiilnya A dan yang kedua U jadi domah berarti yaf'ulu. Sedangkan yang ketiga fa'ala yaf'alu. AA ya AA. AA. Dan yang keempat fa'ila yaf'alu IA. Yang kelima fa'ila yaf'ilu ii. Yang keenam fa'ula yaf'ulu uu. Kepanjangannya coba dilihat lagi yang poin pertemuan kita yang kemarin ya rekamannya. Tapi intinya itu untuk memudahkan kita mengingat itu saja gitu. Untuk memudahkan kita mengingat perubahannya itu. Menekankan bab satunya berarti fa'ala yaf'ulu. Bab duanya berarti fa'ala yaf'ulu, bab tiganya berarti fa'ala yaf'alu. Bab empatnya berarti fa'ila yaf'alu, bab limanya fa'ila yaf'ilu, bab enamnya fa'ula yaf'ulu. Itu saja. Itu sebetulnya untuk memudahkan itu sebetulnya yang kemarin. Jadi pas enam. Nanti urutannya urusnya mana kalau fi'il amarnya, nahinya, bagaimana isim makan isim zamannya. Kalau seperti ini coba dilihat lagi tentang kita yang kemarin di rekaman soroh pertemuan ke-13. Coba dicek di grup. Ada dicek di grup atau coba dicari di YouTube utama YouTube. Ada di situ di playlist. Playlistnya bisa kita lihat. Dan orang kalau seandainya tidak ikut di sini juga akan kebingungan juga untuk langsung melihat di videonya. Tapi bagi kita yang sudah ikut di sini itu memudahkan kita video itu tuh memudahkan kita untuk memurojaah pelajaran kita yang lama. Kalau masih belum paham, silakan ditanyakan. Bagaimana waktu Siti? Nah Ustadz Fahim tuh. Ah, ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada mungkin kami mohon izin, mungkin materi kita pada malam hari ini sedikit saja dulu Bapak Ibu. Insyaallah latihan-latihan ini akan kita kerjakan di pertemuan berikutnya.
Nah, sekarang kami minta dulu di Nahu kemarin sudah kami minta untuk menghafalkan tasdil fi'il madi maklumnya. Nah, di sini kami minta betul-betul dalam waktu seminggu ini kita berusaha untuk menghafal ini. Insya Allah hafal. Kalau kita mau menghafalnya, hafal dengan memahami polanya. Dan silahkan dilihat kembali rekaman pertemuan sorof yang ke-13. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi, misalnya, mohon maaf, mohon izin, kita tutup dulu. Memang agak lebih cepat daripada biasanya. Mika sekarang inti poinnya kami mengingatkan, membahas sedikit tadi materi tambahan pada malam hari ini dan mengingatkan kembali agar betul-betul di hari Jumat yang akan datang yang 6 ini kita akan hafal. Fungsinya untuk kita itu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau tidak kita hafal juga akan bisa dikatakan, mohon maaf, bisa dikatakan percuma kita mempelajari sorof. Dan menghafalnya itulah dari awal kami tidak pernah mengatakan kita tidak akan ada hafalan. Tapi kami hanya mengatakan insya Allah kita mudah menghafal dengan memahami polanya dan memahami terlebih dahulu. Insya Allah itu akan lebih mudah. Kalau kita lihat seperti ini saja memang mungkin kelihatannya sulit. Tapi dia ada pola. Sudah paham pola itu, insya Allah bisa dihafalkan. Kan kami mohon izin mengingatkan kembali. Mari kita siapkan waktu setiap hari walaupun tidak di jadwal kita pembelajaran tentang sorof ini, minimal ada setengah jam diluangkan waktu untuk mengulang-ulang ini lagi dan menghafalkan yang belum terhafalkan dari total waktu kita 24 jam dalam sehari. Nah, kalau itu dilakukan Bapak Ibu akhwati, insya Allah dalam waktu singkat kita akan bisa baca kitab. Insya Allah kami berani menjaminnya. Kalau itu bisa kita lakukan, terapkan. Karena ini memang kuncinya. Kunci baca kitab pun di sini. Dan di sini dulu. Kalau sudah hafal ini, insya Allah mudah pelajaran-pelajaran ke depannya mudah nyambung. Tapi kalau ini belum juga tidak dihafal lah, akan kebingungan terus. Apapun ada pelajaran-pelajaran selanjutnya akan kebingungan. Nah, mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi dulu, kita tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan Nahu di hari Senin nanti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz.